Bab 841. Nicole, apakah ibu akan menyukainya? Spencer menatap Nicole. Kenapa kamu bertanya padaku? Nicole memandang Spencer dengan bingung. Kalian semua wanita, jadi seharusnya kalian menyukai hal yang sama dan memiliki pemikiran yang sama. Tidak. Aku masih mempunyai pemikiran berbeda dari ibu, tapi aku pikir dia akan menyukai piano ini. Jangan sebut ini model yang dibuat khusus. Ibu akan menyukainya hanya karena rasa cintamu. Nicole tidak melebih-lebihkan nilai barang-barang itu tetapi menyoroti bakti Spencer kepada ibunya. Ya, benar. Spencer setuju dengan Nicole. Samuel tidak dapat mendengarkan lagi dan menyela. Nicole, kita berdua sudah membeli hadiah. Apa yang sudah kamu pilih untuk ibu? Hadiahku tidak ada di sini. Aku akan membawa kalian semua ke sana setelah kalian selesai di sini. Nicole sengaja tidak memberitahu mereka, membuat mereka cemas. Jangan menciptakan ketegangan. Bawalah kami bersamamu. Samuel tidak sabar untuk mengetahuinya. Baiklah, ayo berangkat. Nicole memimpin dan berjalan keluar. Pianonya bagus. Kirim ke keluarga Riddle tepat waktu besok pagi. Spencer memberitahu staf layanan sebelum bertemu Nicole. Di mana hadiahmu, Nicole? Setelah melewati beberapa jalan, Nicole tetap tidak merasa bosan tetapi hanya meminta untuk terus mengemudi. Kita hampir sampai. Sesaat kemudian, dia berkata, berhenti di sini. Dia membuka pintu mobil dan turun. Samuel dan Spencer berdiri di samping Nicole dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu membawa kami ke pasar barang antik? Kamu akan membeli barang antik di sini, bukan? Nicole, kebanyakan dari mereka di sini adalah penipu. Ayo kita pergi ke tempat lain. Spencer mencoba membujuknya, tetapi Nicole tidak mendengarkan mereka sama sekali dan langsung masuk ke dalam. Hai cantik, aku punya lukisan terbaik di sini. Ayo, lihat. Baru beberapa langkah masuk, seorang pedagang memanggil Nicole. Nicole tidak mau berhenti, tapi terus berjalan maju. Seorang pedagang barang antik lain berteriak, halo, pria tampan, gadis cantik. Kemarilah, lihatlah lukisan Picasso-ku. Oh ya, lukisan Picasso. Kamu tidak akan ada di sini jika kamu punya lukisan Picasso, ejek Samuel tanpa ampun. Keduanya terus mengikuti Nicole sampai dia berhenti di depan seorang pedagang dan melihat barang dagangan di atas meja. Gadis kecil, ada yang bisa aku bantu? Seorang lelaki tua yang memilin-milin janggutnya dengan tangan sedang duduk di kursi goyang dan minum bir dengan santai. Nicole tidak menanggapinya tetapi dengan saksama mempelajari apa yang ada di atas meja. Nicole, bisakah kau memberitahu apa itu? Spencer berdiri di belakang Nicole dan bertanya sambil berbisik. Nicole pun tidak menjawabnya. Sambil memandangi beberapa batu kasar itu, matanya pun berbinar. Dia tidak mengambil batu yang dilihatnya tetapi sengaja mengambil batu lain yang lebih besar dan menyajikannya dengan santai. Berapa harga batu kasar ini? Seleramu bagus sekali, gadis kecil. Batu kasar ini penuh dengan zamrud. Aku akan menjualnya dengan harga $500.000 jika kau suka. Orang tua itu merasa penuh harap, berpikir bahwa hari ini pastilah hari keberuntungannya, karena gadis itu kelihatannya tidak tahu apa-apa tentang batu permata. Batu sialan itu harganya $500.000. Itu seperti tiduran di siang bolong. Samuel mencibir. Batu apaan sih? Jangan buka mulutmu kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang batu permata. Kalau enggak, aku akan terkesan merasakan bagaimana rasanya menghancurkan bisnis orang lain. Tampaknya Nicole tidak mendengar mereka bertengkar, dia meletakkan batu itu dalam kesulitan. Batu ini bagus, tapi harganya terlalu mahal. Spencer dan Samuel merasa lega melihat Nicole meletakkan batu itu. Nicole dengan sengaja memilih batu lain bukan yang diminatinya, dan lelaki tua itu mengira dirinya akan beruntung. Tetapi sekarang, dia merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bab 842. Lelaki tua itu memandang Nicole dengan tidak sabar. Kamu sudah lama menanyakan ini dan itu padaku, apakah kamu akan membelinya atau tidak? Nicole merasa waktunya telah tiba dan dengan tegas mengambil batu tempat dia berada dan bertanya pada lelaki tua itu lagi. Berapa ini?
Orang tua itu sudah lama kehilangan kesabarannya dan tidak mau repot-repot melihatnya. Jika kamu membelinya kali ini, aku akan melepaskannya dengan harga 2.000. Nicole diam-diam sangat gembira, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia memandang bosnya dengan bingung. 2.000 masih mahal. Bagaimana kalau 1.000? Tidak perlu belajar lagi. $1.000 dan ambillah. Jangan buang waktuku. Aku perlu membocorkannya. Lelaki tua itu telah menghabiskan sekaleng bir, dan kandung kemihnya penuh sampai penuh. Dia hanya ingin menyuruh Nicole pergi agar dia bisa buang air kecil. Kesepakatan. Nicole mengeluarkan setumpuk uang tunai dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Samuel dan Spencer merasa cemas tetapi hanya bisa menghela nafas karena uang itu sudah berpindah tangan. Coba lihat. Bagaimana menurutmu, Samuel, Spencer? Nicole memegang batu di tangannya dengan senyuman di wajahnya. Nicole, kamu lebih pintar dari ini. Kenapa kamu jatuh ke dalam perangkap kali ini? Samuel masih tidak mengerti mengapa Nicole membeli batu itu. $1.000 tidak berarti apa-apa baginya, tetapi dia tidak mau menghabiskan $1.000 untuk membeli batu itu. Ikutlah denganku. Aku akan membiarkanmu melihat sesuatu yang menakjubkan. Nicole membawa mereka ke La Paris. Tuan, saya ingin batu ini diubah menjadi liontin dan gelang. Nicole menyerahkan batu itu kepada La Paris. Tentu, kamu boleh menunggu di ruang tunggu dan minum kopi di sana. Aku akan membawakannya untukmu setelah selesai. Mereka bertiga masuk ke ruang tunggu. Spencer dan Samuel masih membicarakan batu-batu itu, mereka tidak percaya bahwa batu itu mengandung zamrud. Saya akan pergi untuk melihatnya. Setelah duduk beberapa saat, Samuel menjadi gelisah. Ia bangkit dan ingin melihat-lihat ruang pemrosesan. Namun sebelum dia bisa keluar dari pintu ruang tunggu, seorang staf layanan masuk dengan membawa produk jadi. Nona Riddle, ini liontin dan gelang yang dibuat sesuai kebutuhan Anda. Astaga, indah sekali. Samuel kagum. Spencer juga terpesona. Ini luar biasa. Nicole mengambilnya dan melihatnya di tangannya. Bagaimana kamu tahu batu itu permata? Samuel bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu. Kamu brilian. Jika lelaki tua itu tahu batu ini adalah batu permata, dia akan menangis. Samuel memikirkan gambar itu dan tanpa sadar tertawa. Bungkuslah dengan baik untukku. Nicole memandang staf layanan. Terima kasih atas bisnismu. Staf layanan dengan hormat melihat mereka keluar. Bersama Spencer dan Samuel, Nicole kembali ke rumah dengan membawa liontin dan gelang. Keesokan harinya, seluruh rumah menjadi hidup di pagi hari. Gloria duduk di sofa dan dengan gembira menerima hadiah ulang tahunnya tas ke Gloria. Selamat ulang tahun Ibu. Seharusnya tidak. Aku punya banyak tas tangan. Gloria tahu Samuel pasti menghabiskan banyak uang sakunya untuk membeli tas tangan. Tas tanganmu itu sudah ketinggalan zaman. Yang ini baru hadir musim ini. Cobalah. Samuel sudah tidak sabar melihat Gloria membawa tas tangan yang dibelinya. Kelihatannya indah. Daniel memandang, matanya penuh kasih sayang, saat Gloria membawa tas tangan di bahunya. Sean berjalan mendekat dengan 2 tiket liburan. Kamu dan ayah sudah lama tidak bepergian sendirian. Kalian berdua bisa pergi berlibur dengan 2 tiket liburan ini setelah ulang tahunmu. Sebelum Gloria bisa mengatakan apapun, Daniel menimpali. Aku sedang berpikir untuk mengajak ibumu berlibur. Dan sekarang, ini dia. Hahaha, ayah, itu tawaran yang bagus untukmu. Samuel menyindir. Terima kasih untuk ibumu. Saat semua orang datang untuk memberikan hadiah kepada Gloria, Nicole mengeluarkan hadiah yang baru saja dibelinya. Bab 843. Selamat ulang tahun Ibu. Nicole menyerahkan hadiah yang dibungkus indah itu kepada Gloria. Wah, cantik sekali kalungnya. Seru Gloria sambil membuka kotak perhiasan itu dan melihat kalung zamrud. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Berapa harga zamrud sebesar itu? Steve tidak dapat menahan rasa penasarannya. Zamrud dengan warna murni seperti itu langka. Sean mendesah saat melihat kalung zamrud yang menarik perhatian itu. Dari mana kamu mendapatkan ini, Nicole? Sebelum Nicole sempat bicara, Spencer sudah berkata begitu. Ini juga sebuah gelang.
Gloria terlalu terpesona dengan kalung itu dan melupakan kotak lainnya. Dia segera membukanya setelah mendengar apa yang dikatakan Spencer. Gelang ini juga terbuat dari zamrud yang sama. Gloria memandang Nicole. Nicole mengangguk sambil tersenyum. Ibu pasti akan kagum dengan bagaimana kalung dan gelang ini tercipta. Samuel menceritakan seluk-beluk bagaimana Nicole mendapatkan zamrud itu. Saya tidak tahu kalau Nicole juga seorang ahli gemologi. Gloria tidak menyangka kalau Nicole lah yang memilih zamrud dan menyewa seseorang untuk membuat kalung dan gelang khusus. Nicole, bisakah kamu membantuku memakainya? Gloria segera melepas kalung yang dikenakannya. Semua orang memuji Gloria karena terlihat cantik mengenakannya. Lalu terdengar ketukan di pintu. Gloria, apakah kamu mengundang teman-teman? Tidak. Saya akan melihatnya. Spencer mungkin sudah menduga bahwa piano yang dipesannya sudah sampai. Benar saja, para pengantar sudah membawa piano itu ke pintu. Masuklah dan taruh di aula, kata Spencer kepada para pengantar. Apa ini, Spencer? Gloria terkejut melihat sesuatu yang begitu besar. Kau akan tahu sebentar lagi. Pelan-pelan saja. Hati-hati, kata Spencer kepada para pengantar barang. Silakan tanda tangan di sini. Setelah Spencer menandatangani nota pengiriman, para pengantar barang itu pergi. Bu, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Kemarilah dan tunjukkan hadiahnya. Spencer menggandeng tangan Gloria untuk mendekati piano. Apa ini? Misterius sekali. Dipenuhi rasa ingin tahu, Gloria membuka kain yang menutupi benda itu. Dia menutup mulutnya dengan tangannya ketika dia melihat piano itu. Itu piano. Sudah lama aku tidak menyentuh piano. Gloria membuka tutupnya dengan lembut. Bu, duduklah dan putar sebuah lagu. Spencer tidak sabar lagi, tetapi mendesak ibunya. Gloria memandang mereka, yang semuanya menunggu untuk melihatnya bermain piano. Saat jari-jarinya menari lembut di atas tuts piano, melodi indah bergema di seluruh rumah besar itu. Semua orang bertepuk tangan saat dia menyelesaikan sebuah lagu. Bu, ibu bermain dengan sangat baik. Samuel tercengang. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari arah pintu. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Norah. Apa yang dilakukannya di sini? Samuel dan yang lainnya saling memandang. Ibu, permainanmu bagus sekali. Norah memuji Gloria. Siapa namamu? Gloria dan Daniel terkejut karena tidak seorang pun dari mereka yang memberitahu Norah tentang pertemuan hari ini. Bab 844. Bagaimana aku bisa melupakan hari ulang tahunmu? Ini hadiahku untukmu. Norah menyerahkan benda di tangannya kepada Gloria. Saya senang Anda datang. Mengapa Anda mengeluarkan uang lagi? Gloria meraih tangan Norah dan mendudukkannya di depannya. Kedatangan Norah sontak membuyarkan suasana riang keluarga. Mata Norah yang tajam melihat kalung di leher Gloria. Kalung ini indah sekali, seru Norah. Ini hadiah ulang tahun dari Nicole. Gloria tersenyum gembira. Nicole punya selera kalung yang bagus. Norah memuji Nicole, secara mengejutkan. Sepertinya kamu mendapat banyak hadiah untuk ulang tahunmu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Norah? Gloria sudah lama tidak melihatnya. Novel drama, Orc memiliki teks ini. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja urusan perkumpulan mahasiswa agak sibuk. Itu sebabnya aku tidak punya waktu untuk datang menemuimu, kata Norah. Detik berikutnya, dia bertanya kepada Nicole, bagaimana pelatihan untuk kelasmu? Cukup bagus. Nicole sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Saya dengar banyak siswa di kelas Anda yang mengalami cedera paha belakang saat latihan. Anda adalah pengawas kelas yang baru. Pasti sulit bagi Anda. Kata-kata Norah bernada menyindir ketidakmampuan Nicole sebagai pengawas kelas yang baru. Teman-teman sekelasku disiplin, jadi aku sering punya waktu untuk pulang. Nicole tahu kalau dia tidak membalasnya, Norah akan memaksakan keberuntungannya dan meludahi wajahnya. Benarkah? Tapi aku pernah mendengarnya. Tanpa menunggu Norah selesai berbicara, Samuel menyela. Sudah setengah hari sejak kita di sini, saatnya memotong kuenya. Aku akan mengambil kuenya. Nicole memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi, membebaskannya dari kerepotan menghadapi pertanyaan Norah seolah-olah Norah benar-benar peduli padanya.
Jadi Samuel dan Nicole pergi mengambil kue itu bersama-sama. Tolong jangan pedulikan apa yang dikatakan Norah. Perlakukan saja dia seolah-olah dia tidak ada di sana. Kalau dia berkelahi, aku akan membantumu memperbaikinya, kata Samuel tidak mengindahkan perkataan Norah. Mendengar apa yang Samuel katakan, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, keduanya mendorong gerobak kue keluar dan berada di depan Gloria. Bu, buatlah permintaan. Gloria memejamkan mata dan bertepuk tangan di depan dadanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan meniup lilin di depannya. Permintaan apa yang kamu buat, Bu? Samuel bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa memberitahumu, atau itu tidak akan menjadi kenyataan. Bu, makanlah potongan kuenya yang pertama. Norah berinisiatif memotong kue untuk semua orang. Saat semua orang sedang menikmati kuenya, tiba-tiba Norah bertanya pada Nicole, di mana Jared? Pertanyaan yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya adalah sebuah provokasi. Nicole hampir melupakan Jared sementara semua orang baru saja mengobrol dengan gembira. Jika bukan karena Norah, dia pasti sudah melupakannya sepenuhnya. Dia mendengar tentang ulang tahunmu dan memintaku membawakanmu hadiah ini. Dia bilang dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana, jadi dia tidak bisa datang. Nicole mengambil sebuah kotak dari tasnya. Ulang tahunku bukanlah sebuah masalah besar, namun orang sibuk seperti Jared masih mengingatnya. Tolong ucapkan terima kasih padanya untukku. Gloria mengambil kotak itu tanpa membukanya. Bu, kenapa kamu tidak membukanya? Aku masih penasaran dengan hadiah apa yang Jared berikan padamu. Norah menatap kotak itu dengan rasa ingin tahu. Ini hadiah untuk ibu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Samuel tidak suka betapa kasarnya Norah. Tidak apa-apa. Karena Norah penasaran, aku akan membukanya, kata Gloria lalu membuka kotak itu. Ukiran batu delima yang menakjubkan muncul di depan mata semua orang. Bab 845. Wow, indah sekali ukiran batu delima. Mata Norah berbinar-binar dengan senyuman penuh kerinduan di bibirnya. Jared sangat murah hati. Sepotong besar ukiran batu delima yang bagus pasti sangat berharga. Steve berkata, Nicole, jika Jared punya waktu, undang dia ke sini untuk makan. Gloria memandang Nicole dengan gembira. Baik, Bu. Norah memandangi ukiran batu delima itu dan menjadi semakin iri pada Nicole. Dia selalu berpikir bahwa Nicole telah merebut pria yang seharusnya menjadi miliknya. Keluarga itu bersukacita sampai malam hari. Setelah Norah pergi, semua orang akhirnya bisa bernapas lega, seolah semua orang kecuali Daniel dan Gloria merasa tidak nyaman dengan kehadiran Norah. Nicole kembali ke sekolah keesokan harinya. Karena hari ini adalah hari istirahat, siswa yang bersekolah lebih sedikit dari biasanya. Saat dia sedang mencari beberapa materi di perpustakaan, Zeke tiba-tiba datang mencarinya. Nicole, kamu sangat sulit ditemukan. Zeke punya waktu untuk menemuinya. Apa yang kamu cari untukku? Nicole meliriknya. Saya dengar Anda membantu Edwin dengan pekerjaan mendesak. Zeke memandang Nicole dengan tidak senang. Ya, kenapa kamu tidak mengajakku bersamamu? Aku tangan kananmu. Zeke tidak terlalu senang karena dia tidak diundang. Pekerjaan itu datang terlalu tiba-tiba, dan aku melupakanmu. Nicole terus melihat materi itu dengan hati-hati, tanpa menoleh untuk melihatnya. Kamu lupa tentang aku. Kamu keterlaluan. Zeke berteriak dengan marah, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia ada di perpustakaan. Dia buru-buru melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang sedang melihatnya. Kamu keterlaluan. Dia sekarang berbisik. Tapi aku punya pekerjaan yang lebih menarik saat ini. Apakah kamu tertarik? Nicole sekarang menoleh ke arahnya. Ketika Zeke mendengar bahwa ada pekerjaan yang lebih menarik, dia sangat gembira. Pekerjaan menarik apa? Aku akan menyusup ke para pemburu, Nicole berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Zeke tercengang. Apakah kamu gila? Ada banyak sekali peretas top di The Hunters, dan kepala situs gelap dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Bukankah kamu membuat masalah dengan menyerang mereka? Saya sedang mencari identitas seseorang, dan satu-satunya tempat saya dapat menemukan identitas orang tersebut adalah para pemburu. Jadi saya harus meretasnya.
Nicole memandangnya dengan serius dan tegas. Pegang kudamu. Aku akan mencari cara dan kemudian meningkatkan dekriptornya. Nicole memandangnya dan mengangguk. Setelah Zeke pergi, Nicole lama duduk di perpustakaan, lalu kembali ke asrama dengan setumpuk buku di tangannya. Duduk di kursi, Nicole teringat apa yang dikatakan Carl dan merasa bahwa apa yang terjadi pada Zain lebih dari yang terlihat. Jadi dia mengangkat teleponnya dan mengirim SMS ke Zain. Kamu ada di mana? Setelah menunggu lama tanpa mendapat balasan dari Zain, Nicole tidak punya pilihan selain menghadapi apa yang ada terlebih dahulu. Dia mengambil sebuah buku dan terus membaca. Keesokan harinya, Nicole memimpin teman-teman sekelasnya untuk melanjutkan latihan di bidang olahraga. Dia masih belum bisa berbuat apa-apa karena belum mendengar kabar dari Zeke. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kabar Zeke sambil mempersiapkan hari olahraga. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum hari olahraga. Latihan di lapangan olahraga hari ini berlangsung intens namun teratur. Kalian semua telah menjalani latihan intensif selama berhari-hari. Sekarang mari kita uji seberapa jauh kemampuan kalian semua, ya. Apakah kalian memiliki kepercayaan diri? Teriak Nicole. Sangat. Kalau begitu, mari kita mulai dengan lari 100 meter. Nicole memandang Gary. Gary dan beberapa teman sekelasnya sudah melakukan pemanasan dan sampai ke garis start, tinggal menunggu perintah Nicole untuk berlomba menuju garis finish. Bab 846. Siap, siap, Bang. Begitu pistol starter berbunyi, Gary melesat lebih dulu, dan teman-teman sekelasnya menyusulnya. Saat ia mendekati garis finish, ia melompat maju dengan kekuatan yang cepat dan melintasi garis finish. Gary finish pertama dengan catatan waktu 11,22 detik. Lumayan, ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Nicole senang dengan penampilan Gary. Kalian semua punya kekuatan yang dahsyat, tapi kekuatan fisiknya masih belum memadai. Nicole memandang teman-teman sekelasnya yang terengah-engah dan memikirkan sebuah solusi. Bersiap untuk lomba estafet. Nicole telah menggunakan separuh waktu pelajaran untuk meninjau semua item. Kinerja secara keseluruhan tidak buruk. Saya dapat mengatakan bahwa semua orang telah meningkat dalam hal keterampilan, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam kebugaran fisik. Tidak apa-apa, kami akan fokus pada pelatihan kebugaran fisik untuk beberapa hari ke depan. Nicole menunjukkan kekuatan dan kelemahan mereka dan memberikan solusi. Karena kelas Nicole berjalan dengan baik dalam 2 minggu terakhir, hal itu menimbulkan kecemburuan dari kelas-kelas lain. Saat Nicole berbicara di depan timnya, sekelompok siswa yang dipimpin Norali berjalan ke arah mereka dengan waspada. Kami juga akan berlatih di lapangan olahraga ini hari ini. Tolong beri jalan bagi kami. Norali tanpa basa-basi memimpin teman-teman sekelasnya untuk bentrok dengan siswa-siswa dari kelas B. Namun Nicole bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Baiklah, kamu dapat menggunakannya setelah kita selesai. Apa katamu? Kami juga murid sekolah ini, dan lapangan olahraga ini untuk semua orang. Kenapa kami harus mengantre di belakangmu? Nora berteriak kesal pada Nicole. Siapapun dapat menggunakan lapangan olahraga, tetapi dengan aturan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama. Teman-teman, gandakan berat karung pasir ini, dan bersiap. Nicole melanjutkan untuk membimbing murid-murid kelas B. Melihat Nicole tidak menanggapinya dengan serius, Nora menoleh ke arah teman-teman sekelasnya di belakangnya dan berkata, cepatlah dan mulai berlatih di tengah lapangan olahraga. Nora tengah berpikir untuk memonopoli lapangan olahraga sementara murid-murid kelas B pergi mengambil karung pasir. Tepat saat murid-murid kelas A hendak pergi, Nicole menatap tajam ke arah mereka. Mereka semua terkejut, saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Apa yang kalian takutkan? Dia tidak akan memakan kalian. Nora memarahi teman-teman sekelasnya. Nicole, apa yang kau lakukan? Kau akan memukul mereka. Nora melotot padanya. Nicole tidak mengatakan apapun tetapi berdiri di sana dengan ekspresi mengintimidasi di wajahnya. Nora tidak mau mundur setelah Nicole mencuri seluruh perhatian. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong Nicole, mencoba menyingkirkannya sementara Nicole berdiri di sana. Namun Nicole dengan cepat mengelak dari tangannya. Nora meleset.
Dia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke dalam lubang pasir. Norah menjerit kesakitan, tetapi semua orang menatapnya dengan tatapan mengejek, dan tak seorang pun menawarkan diri untuk menolongnya berdiri. Dengan gemetar ia bangkit dari lubang pasir, dengan pasir di rambutnya dan melotot ke semua orang. Aku membantu kalian mendapatkan tempat pelatihan, namun kalian semua malah menertawakanku bersama mereka. Apakah kalian semua tidak merasa malu? Norah menangis dengan marah, mendorong teman-teman sekelasnya, dan meninggalkan tempat kejadian perkara dalam sekejap. Setelah Norah pergi, Nicole melirik murid-murid kelas A. Apa yang kalian semua masih lakukan di sini? Para siswa kelas A langsung pergi dengan perasaan takut. Ketika siswa lain kembali dengan karung pasir, Nicole terus berlatih dengan karung pasir. Institut Royal Creek memiliki beberapa lapangan olahraga, dan salah satunya adalah lapangan tempat Nicole dan teman-teman sekelasnya mengadakan sesi pelatihan. Jelaslah bahwa Norah hanya ingin berkelahi kali ini. Sementara itu, Tuan Ellison sedang menemui CEO Aegis Corporation. Saat mereka melewati tempat pelatihan tempat Nicole berada, dia memanggilnya. Nicole menoleh ke belakang. Dia berjalan mendekat ketika melihat Tuan Ellison yang datang. Bab 847. Tuan Ellison, Anda baru saja memanggilnya apa? CEO Aegis Corporation memandang Nicole dengan takjub. Dia adalah Nicole, seorang siswi berprestasi di sekolah kami. Tuan Ellison tersenyum bangga ketika berbicara tentang Nicole. Nicole, CEO Aegis Corporation menatapnya dengan serius. Apakah Anda mencari saya, Tuan Ellison? Nicole melangkah mendekat untuk menyapa. Bagaimana pelatihan kelasmu? Tanya Ten Ellison dengan khawatir. Tidak buruk. Mereka telah membuat peningkatan yang signifikan dalam setiap aspek. Kerja bagus. Teruskan kerja baikmu. Terima kasih. Itu tugasku. Tuan Ellison mengangguk dan menoleh ke samping untuk melihat Tuan Harmon. Nicole, ini Tuan Scott Harmon, CEO Aegis Corporation. Mendengar nama perusahaan itu, jantung Nicole berdebar kencang, lalu ia berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Harmon. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Nicole. Saya mencari Anda." Tuan Harmon bersikap ramah. Namun tanggapannya mengejutkan Tuan Ellison, karena dia tidak pernah mendengar Tuan Harmon mengatakan bahwa dia mencari Nicole. Nicole mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan Tuan Ellison. "Anda mencari saya, Tuan Harmon." "Benar sekali. Saya terkesan ketika mendengar sebelumnya bahwa Anda teguh pada pendirian Anda untuk menyelamatkan nyawa seorang lansia dengan cara Anda sendiri di ruang gawat darurat, meskipun ada tentangan dari semua orang." Tuan Harmon memandang Nicole dengan kagum. "Saya tidak menyangka Tuan Harmon bisa tahu hal sepele seperti itu. Itu benar-benar darurat, dan saya tidak tega melihat pasien itu meninggal." Nicole terkejut melihat betapa khawatirnya CEO perusahaan multinasional ini terhadap berita sehari-hari di sebuah rumah sakit. "Sejujurnya, Nona Riddle, pasien tua yang Anda selamatkan adalah ayah saya. Saya bersyukur Anda teguh pada pendirian Anda hari itu, kalau tidak, ayah saya tidak akan hidup sampai hari ini. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya. Jika Anda punya waktu, saya ingin mentraktir Anda makan, dan saya dapat secara resmi menyampaikan penghargaan saya yang tulus atas apa yang telah Anda lakukan." Tuan Harmon memandang Nicole dengan ekspresi tulus. "Terima kasih atas undangan Anda, Tuan Harmon. Namun, saya khawatir saya belum punya waktu karena hari olahraga sekolah sudah dekat dan semua orang memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berlatih. Jadi, saya tidak bisa absen begitu saja. Saya harap Anda mengerti." Nicole berharap bisa berbicara lebih lanjut dengan Tuan Harmon dari Aegis Corporation, tetapi dia baru saja memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dia akan melatih mereka untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka. Dia tidak bisa pergi di tengah jalan. Jadi Nicole hanya bisa dengan sopan menceritakan kesulitannya kepadanya. "Tidak apa-apa. Jangan tinggalkan mereka. Kita bisa membuat janji untuk lain waktu. Sekarang aku menganggapmu sebagai teman, Nona Riddle. Jadi, jika kau butuh bantuan di kemudian hari, beritahu saja aku. Aku tidak akan pernah menolaknya. Ini kartu namaku." Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya dan melihat Nicole sedang sibuk,
Tuan Harmon hanya bisa membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tuan Ellison, saya akan menemui Anda lagi lain waktu. Tuan Harmon menjabat tangan Tuan Ellison sebelum ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Setelah Tuan Harmon pergi dengan mobilnya, Tuan Ellison berbalik untuk melihat Nicole. Mengapa saya tidak tahu Anda menyelamatkan seseorang di rumah sakit dan orang itu adalah ayah Tuan Harmon? Itu bukan masalah besar. Aku hampir melupakannya, kata Nicole. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi berlatih. Oke, ketika Nicole kembali, dia mengajak teman-teman sekelasnya untuk melakukan beberapa latihan fisik khusus, yang memiliki tingkat kesulitan sedang dalam program latihan intensif yang sebelumnya dia gunakan pada para pendatang baru di organisasi tersebut. Hari lain telah berlalu, dan Zeke akhirnya mendapat kabar untuk Nicole. Sampai jumpa di kafe. Nicole bergegas ke kafe segera setelah dia mendapat pesan itu. Bab 848. Nicole masih duduk di tempat biasa, dan Klaus membawakannya secangkir kopi yang biasa dipesannya. Sudah berhari-hari aku tidak melihatmu, Nona Riddle. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Apakah Jared masih sibuk? Ya, Tuan Johnston sedang sibuk dengan keluarga Turman. Tolong jangan marah padanya jika Anda merasa diremehkan. Dia tidak bermaksud begitu. Klaus menyampaikan kata-kata baik untuk Jared. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Tolong carikan aku ruang pribadi yang tenang sebentar lagi. Tiba-tiba, seseorang yang kukenal masuk. Zeke, ke sini. Nicole memberi isyarat padanya. Nicole, bukankah ada ruang pribadi di sini? Zeke berjalan ke arah Nicole dan melirik orang-orang yang datang dan pergi. Nicole mengerti maksudnya. Mari ikut saya. Di lantai atas di ruang tamu pribadi, masing-masing dari mereka menatap komputer. Zeke, apa yang terjadi dengan dekripsimu? Tanya Nicole dengan cemas. Saya telah memperbaikinya. Anda boleh mencobanya. Zeke percaya diri dengan kemampuannya. Nicole yakin bahwa dia dapat mengalahkan para peretas elit itu dengan bantuan Zeke kali ini. Dia memberitahu Zeke tentang pengalamannya dengan serangan terakhir, dan keduanya mendiskusikan taktik bersama. Semuanya sudah siap. Ayo kita lakukan. Nicole meluncurkan program intrusi, siap untuk membobol basis data The Hunters. Serangannya yang terus-menerus menimbulkan kekacauan dan membuat pihak lain sibuk sementara Zeke mendekripsi lapisan firewall basis data. Tak lama kemudian, mereka berhasil menembus lapisan pertama firewall dan dapat merasakan dengan jelas sistem anti-intrusi pihak lain sedang melawan dan memperbaiki pelanggaran tersebut. Nicole butuh usaha keras untuk melumpuhkan sistem anti-intrusi The Hunters, dan Zeke mengambil kesempatan ini untuk mempercepat dekripsi. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard, matanya terpaku pada layar komputer. Itu tidak bagus, seseorang sedang memulihkan firewall. Nicole menjadi tegang. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan mendekripsinya. Zeke mengetik keyboard lebih cepat lagi, baris demi baris kode muncul di layar, butiran keringat menutupi dahinya. Nicole meningkatkan intensitas serangan, memperlambat pemulihan di sisi lain. Aku mengerti. Cepat cari apa yang kau inginkan. Kata Zeke tergesa-gesa. Nicole melancarkan serangan otomatis dan dengan hati-hati mencari informasi pribadi White. Keyboard terus berderak dan pesan-pesan muncul di layar. Pada saat ini, firewall sistem The Hunters telah ditingkatkan oleh lawan, dan kemampuan ketahanan serangannya sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kerentanan tersebut juga telah ditambal. Zeke dengan cemas mengoperasikan program serangan yang baru dikembangkannya, berharap dapat memberi Nicole lebih banyak waktu. Takut kehilangan informasi penting apapun, Nicole menatap layar dengan saksama. Tiba-tiba, sebuah pesan yang ditunggu-tunggu muncul di depan matanya. Dia meliriknya dan segera menyalinnya ke penyimpanannya sendiri. Masih ada 1 menit lagi, jantung Nicole berdebar kencang mengikuti detak jarum detik pada jam karena bilah kemajuan belum mencapai 100% selesai. 10 detik tersisa. Ayo cepat. Nicole mengepalkan tangannya dengan cemas. Berbunyi. Ekspor selesai. Pada saat yang sama, kerentanan situs The Hunters telah ditambal, dan sistem anti-intrusi membentuk mekanisme pertahanan baru. Kemampuan firewall-nya meningkat 2 kali lipat.
Sambil menatap flash drive di tangannya, Nicole menghela napas lega. Zeke merosot ke belakang di kursinya dan menatap Nicole. Apakah kamu mengerti? Bab 849. Nicole melambaikan flash drive di tangannya, dan keduanya saling memandang dan tersenyum. Berdasarkan informasi yang ada di The Hunters, Nicole menemukan koordinat White. Dia segera menghubungi Cal, mengirimkan koordinatnya, dan menceritakan apa yang Rowan katakan padanya sebelumnya. Ini koordinat White. Jangan kembali ke pedesaan. Periksa orang ini. Hati-hati. Nicole merasa lebih nyaman setelah menyelesaikan masalah yang membuatnya stres selama beberapa hari terakhir dan bertanya, bisakah kamu berjalan? Tentu saja. Ayo keluar dan rayakan. Setelah berpisah dengan Zeke, Nicole kembali ke Riddle Mansion. Saat dia membuka pintu, dia melihat Sean dan Steve duduk di ruang tamu berbicara dengan Daniel. Mereka semua berseri-seri melihat Nicole kembali. Nicole, ada yang ingin kukatakan padamu, kata Daniel. Apa yang kalian lakukan, ayah? Nicole melihat sekeliling. Dokumen penawaran sudah siap. Coba lihat. Daniel menyerahkan dokumen itu padanya. Sangat cepat. Tidak sama sekali, hanya saja kamu terlalu sibuk selama ini. Ngomong-ngomong, apakah Harvey menghubungimu mengenai proyek Aegis Corporation? Daniel bertanya. Saya sedang sibuk, jadi saya belum melihatnya. Saya akan menghubunginya setelah itu. Nicole membuka-buka dokumen penawaran dan menemukan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bagus sekali. Nicole memandang Sean dan Steve. Itu tugas kami. Anda juga bisa berdiskusi dengan Harvey di kantor perusahaan kami. Itu adalah tempat pertemuan yang lebih baik di mana Sean dapat memberikan bantuan di luar lokasi. Oke, ada kabar terbaru tentang keluarga McCarthy. Nicole ingin tahu apa yang terjadi dengan lawannya. Keluarga McCarthy telah mencari pasangan di mana-mana. Mereka tidak sebaik keluarga Ellison, tapi jumlahnya kuat, kita tidak boleh meremehkan mereka. Sean memberitahu Nicole tentang informasi yang dia temukan. Nicole menyipitkan matanya lalu menatap Sean. Sepertinya mereka mencoba mencari keunggulan dalam hal ukuran. Awasi keluarga McCarthy. Segera beritahu aku jika ada yang tidak beres. Sean melihat aura Nicole yang kuat dan merasa itu berbeda dari aura seorang pengusaha, dia bahkan lebih bertekad. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia lebih dari seorang pemimpin. Bolehkah saya mengambil kembali dokumen penawaran ini dan menganalisisnya? Nicole memandang Sean. Tentu, hubungi saya kapan saja jika Anda memiliki pertanyaan. Dia siap melakukan segala daya untuk mendukung Nicole. Hari olahraga sekolah diadakan sesuai jadwal beberapa hari kemudian. Karena acara tersebut disponsori, maka hari olahraga ini lebih megah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan stasiun TV pun datang ke sekolah untuk meliput acara tersebut. Lapangan olahraga ramai dengan aktivitas, dan semua orang melakukan persiapan akhir untuk pembukaan resmi hari olahraga tersebut. Setelah Tuan Kennedy dari kelas A pergi, guru kelas yang baru memberikan tugas berat kepada Nora untuk memenangkan tempat pertama di kelas tersebut. Nicole berdiri di depan kelas B dan menjelaskan kepada semua orang tindakan pencegahan dan pengaturan kompetisi yang harus mereka ingat sementara mes. Emerson memainkan peran pemandu sorak, mencoba memotivasi para peserta. Dia memandang Nicole dan sudah merasa yakin bahkan sebelum pertandingan dimulai. Minumlah air, Nicole. Miss Emerson mengambil sebotol air dan menyerahkannya kepada Nicole. Terima kasih, Miss Emerson. Nicole mengambil air dan memandangnya. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan semua orang? Nona Emerson memandang Nicole dan kemudian berkata kepada semua orang, kalian telah berlatih tanpa kenal lelah hanya untuk pertandingan hari ini. Saya harap kalian semua menikmati permainan ini dan menjadi yang terbaik. Siswa kelas B bertepuk tangan serentak, namun hal ini menimbulkan rasa iri di antara siswa kelas lain. Mereka sudah begitu sombong sebelum kompetisi dimulai. Kita harus memberi mereka pelajaran setelahnya. Bab 850. Nicole telah mendengar provokasi dari kelas lain, tapi dia mengabaikannya sama sekali, karena menurutnya anak-anak ini tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Hari olahraga resmi dimulai setelah kepala sekolah memberikan pidato pembukaan, dan perlombaan antar kelas dimulai dengan lari sprint putra dan putri.
Kamera stasiun TV terfokus pada garis start. Gary mewakili kelas B. Dia yang pertama mencapai garis start dan melakukan pemanasan di sini. Para siswa di luar lapangan melihat Gary sebagai benteng pertama pertandingan pembuka, dan mereka semua meneriakkan namanya. Ini menunjukkan betapa populernya dia di sekolah. Para kontestan dari kelas lain mengikuti, tetapi hanya siswa di kelas masing-masing yang bersorak untuk mereka. Kawan, saat pistol starter ditembakkan, Gary meluncur seperti anak panah, memimpin jauh di depan kontestan lainnya, dan melewati garis finish dalam sekejap mata. Semua kamera terfokus padanya. Wasit kemudian mengumumkan, Gary Finlay dari kelas B kelas 11 finish pertama dalam waktu 11 detik. Rory Antolovic dari kelas A kelas 11 finish kedua dalam waktu 13 detik. Nora sedikit marah ketika kelasnya tidak selesai terlebih dahulu. Gary, para siswa kelas B bersorak ketika kelas mereka memenangkan pertandingan pertama hari olahraga. Berikutnya adalah sprinter putri. Bahkan sebelum Nicole turun ke lintasan, sorak-sorai teman-teman sekelasnya sudah terdengar di seluruh arena. Nora melihat ini dan segera berlari menuju lintasan. Nicole meliriknya dan pergi ke garis start saat semua orang menyaksikan. Kelasmu memenangkan juara pertama lari cepat putra hanyalah sebuah kecelakaan. Lihat bagaimana aku mengalahkanmu di lari cepat putri. Nora tersenyum jahat. Setelah semua orang melakukan pemanasan, wasit berseru, sesuai sasaran. Siap. Kawan, begitu pistol starter dibunyikan, Nicole melesat ke depan. Sebelum Nora menyadarinya, Nicole sudah melangkah jauh ke depan. Hal berikutnya yang dilihat Nora adalah Nicole berdiri setelah garis finish. Gary memimpin dan meneriakkan nama Nicole, suaranya bergema di seluruh arena. Wasit melihat pengatur waktu di tangannya dan merasakan kejutan dalam hidupnya. Nicole Riddle dari kelas B finish pertama dengan waktu 9,12 detik. Keheningan menyelimuti seluruh arena, dan kemudian terjadi keributan. Ini merupakan rekor waktu sejak berdirinya Royal Creek Institute. Nicole, kamu yang terbaik. Kamu Wonder Woman. Jack mengakui dengan sadar. Jack benar, tapi menurutku Nicole lebih cepat daripada Wonder Woman. Dia Superwoman. Penyakit ini menular dan teman sekelas lainnya mulai memanggil Nicole, wanita super. Semua orang bersorak untuk Nicole, dan tidak ada yang peduli berapa detik yang dibutuhkan Nora, yang berada di urutan kedua, untuk melewati garis finish. Nora memandang Nicole dari kejauhan dan menjadi semakin marah. Dipimpin oleh Nicole, kelas B mengepel lantai di semua sprint dan memiliki semangat kerja tertinggi di semua kelas. Kelas-kelas lain memandang kelas B dengan iri, semuanya berharap mereka juga menjadi anggota kelas B.